Ustaz Somad, 10 tahun yang lalu di sini kami datang kemari, ini hutan dan kami tak punya duit, ngutang Ustaz Somad 4 miliar utang kami, dan setiap bulan kami harus mencicil cicilan 70 juta. Akhirnya jadilah pesantren megah, mewah, besar, cantik dan indah. Tapi mereka tidak bawa-bawa nama, tidak bawa-bawa ini kami, ini keluarga kami, tak bawa. Satu pun tak ada gambar kiai itu di baleho. Yang ada cuman gambar saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar orang Medan? Medan ini? Bukan, Deli Serdang. Orang Medan asal menjawab aja. Yang penting Medan, Sumatera Utara, Indonesia berkah. Cuacanya bagus. Hujan itu hanya untuk menenangkan hati yang kepanasan saja. Sekarang saya tanya, mau membangun rumah besar atau nyumbang ke pesantren? Yang bilang nyumbang tuh yang punya duit. Yang sekolah diam aja. Ini duit belajar masih dikirim, nyumbang. Mereka sedang mengajarkan kita, sedangkan mereka belum punya duit pun masih mau belum berusaha mereka, belum bisnis mereka, belum ada pencariannya, duit jajannya pun dia mau nyumbang. Tiba-tiba yang punya duit pula pelit, bin bakhil, bin kedekut, bin Masya Allah. Tadi saya sangka kotak-kotak ini kotak untuk sedekah ini. Rupanya kotak minuman. Ustaz Somad, pertama kami datang kemari, ini hutan Ustaz Somad. Itu kata Kiai. Pertama datang kemari, ini hutan Ustaz Somad. Saya tahu Pak Kiai. Jangankan dulu, sekarang pun masih hutan juga. Sekarang hutannya indah, bunga-bunga hijau. Satu pun tak ada yang berbunga. Parah juga ini. Kenapa lah taman di Mawaridus Salam ini tak berbunga? Karena bunga-bunganya udah masuk kelas. Tuh, Ustaz Somad, 10 tahun yang lalu di sini kami datang kemari, ini hutan. Dan kami tak punya duit, ngutang Ustaz Somad 4 miliar utang kami, dan setiap bulan kami harus mencicil cicilan 70 juta. Akhirnya jadilah pesantren megah, mewah, besar, cantik dan indah. Tapi mereka tidak bawa-bawa nama, tidak bawa-bawa ini kami, ini keluarga kami, tak bawa. Satu pun tak ada gambar kiai itu di baleho. Yang ada cuman gambar saya. Padahal yang bangun pesantren ini mereka. Mestinya kalau mereka mau menunjukkan diri, dibuatnya gambar dia besar-besar sampai lubang hidung sebesar terowongan Mina. Besar-besar. Tak ada nama mereka, tak ada. Namanya pun tak ada. Kiai Anu tak ada. Yang besar-besar dibuat Al-Ustadz Profesor Dr. Abdul Somad LCMA. Mereka mengatasnamakan ini adalah punya Lalu kenapa gambar dia dibuat? Dia tahu. Mereka selalu mengajarkan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyutji zarahu, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau nggak salah kelas 2 apa kelas 3? Kelas 2. Mantap. Soalnya saya tak sampai kelas 2, kelas 1 cabut. Masya Allah, tabarakallah. Hari ini saya sampai di Medan.
mendengar cerita-cerita yang luar biasa. Mau mendengar cerita yang saya dengar hari ini? Ustadz Somad, banyak emak-emak sekarang mau memasak sampai ke dapur kompor sudah tak ada. Di mana kompornya, Pak? Dijual anaknya untuk beli sabu-sabu. Ini cerita yang saya dengar hari ini. Telinga saya mendengar. Anak-anak di kampung, di desa menjual kompor emaknya untuk beli sabu-sabu. Ustadz Somad, saya pergi ke supermarket di pinggir jalan jam setengah 12 malam. Apa yang saya tengok? Anak SMP masuk supermarket jam 12 malam membeli. Nanti saya ucapkan tak sopan, tapi mau begitu ceritanya mesti saya sampaikan di depan kiai, tak sanggup saya mengucapkannya. Membeli alat kontrasepsi untuk berzina. Itu siapa yang bisa mengatasi semua ini? Apa mungkin saya jam 12 malam datang ke supermarket itu ceramah, Assalamualaikum ya ayyuhas syabab, la tashtaru alat kontrasepsi. Mana mungkin? Ini masalah tidak selesai dengan tablik akbar, betul? Ini masalah tidak selesai dengan ceramah. Satu-satunya solusi masalah narkoba, masalah pacaran, masalah pergaulan bebas, masalah anak muda keluyuran, solusi tinggal satu: pondok pesantren. Tak ada lain. DPR sibuk mengurus sidang paripurna, sidang itu, sidang ini, sidang hantu belau. Pertama dia mimpin sidang, lama-lama dia pula kena sidang tipikor. Pejabat sibuk tanda tangan, tanda tangan, tanda tangan, tanda tangan, salah tanda tangan, gol, ditangkap KPK. Pak polisi sibuk razia di jalan. Kasihan kita dengan polisi kita. Cukuplah mereka mengatur lalu lintas. Beban mereka berat. Tak sesuai lagi jumlah polisi dengan jumlah masyarakat Indonesia. Mau diterima polisi baru, negara tak sanggup lagi mengeluarkan gaji. Sampai pensiunan pun mau dipotong juga pensiunnya. Banyak orang yang pensiun udah tua mau mati, mendengar berita pensiun mau dipotong ini, mati dia langsung. Maka tidak lagi ada solusi. Politikus sibuk dengan politiknya. Bisnismen sibuk dengan mencari harta, pergi pagi pulang petang, habis keringat banting tulang. Tapi ada satu harapan baru, ada satu yang bisa menyelamatkan: pondok pesantren. Cukupkah Sumatera Utara, anaknya yang jumlahnya jutaan orang, diselamatkan hanya satu pesantren Mawaridus Salam? Cukup? Cukup? Mana cukup? Tapi anak-anakku ini nanti akan pulang. Mawaridus Salam 2, Mawaridus Salam 3, Mawaridus Salam 4, Mawaridus Salam 5, Mawaridus Salam 6. Dari mulai Labusel, Labuan Batu Selatan, Labura, Labuan Batu Utara, Tapsel, Tapanuli Selatan, Taput, Tapanuli Utara, Tobasa. Mana Tobasa? Toba Samosir, Tanah Karo, seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara mesti berdiri Mawaridus Salam, Mawaridus Salam, Mawaridus Salam. Salam. Apa arti salam? Peace. Peace, damai. Pipis terkencing. Makanya ada slogan namanya Green Peace. Green hijau. Peace, damai. Greenpeace mendamaikan dunia dengan gerakan menjaga kehijauan. Makanya tanam-tanaman tak boleh dipotong sembarangan, hijau. Hai kalian kelompok Greenpeace, Greenpeace, kalau mau menengok yang hijau-hijau, datanglah kalian ke Mawaridus Salam. Memandang kemana-mana hijau, dinding pun hijau, santri-santri pun bajunya hijau, daun-daun di depan hijau, karpet hijau,
Nanti kalau mau menyumbang untuk Maulid Salam pakai duit warna pula hijau pula. Pula hijau merah lah. Nah, Masya Allah wasallam. Kismul apa tu? Hah? Kismul luah. Qismu ihya'il lughah. Untung ada ihya'-nya. Saya kalau nengok Qismul lughah tu langsung jantung saya. Soalnya dulu dipukul pakai batang sapu. Oh, patah tangan pukul. Qismu. Mangkanat asma'uhum maktubah fi hazihil waraqah falyahduru ila qismil lughah ba'da salatil maghrib tamaman. Itu mendengar dulu. Sekarang mana ada lagi? Maulid Salam masih ada mahkamah lughah. Oh, banyak kali yang sakit hati ya. Saya dulu hampir dipastikan bisa dihitung berapa kali saya kena mahkamah lughah. Pokoknya jasus-jasus tuh banyak yang putus asa kalau dekat sama saya. Kenapa? Karena saya diam aja. Tak mau saya ngomong. Ya, ila aina anta? Ila matbah. Ila aina? Ila hamam. Kalau marah kali, abukalah. Tapi kadang kawan-kawan ini saking tajamnya telinga dia, maklumlah, udah jam 5.30 belum juga lagi dapat maf'ulun bih. Belum juga lagi dapat objek. Sudah tak dapatnya lagi, rupanya kawan seiring pun dijegalnya juga. Inilah menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan, menikam dari belakang, musuh dalam selimut. Makanya mahkamah lughah ini mengajarkan saya jangan percaya pada teman, guys. Karena di ujung-ujung hari kita juga dicatatnya nama kita Abdul Somad. Dipanggillah nama saya Abdul Somad, falyahdur ila qismil lughah. Langsung datang ke mahkamah bahasa, dipukul pakai rotan. Mudabir yang mukul tuh sampai sekarang saya ingat. Pernah dia mau ngundang saya, nggak mau saya datang. Saya tak dendam, cuma ingat aja. Masya Allah, tabarakallah. Ini nampaknya kena hukum qismu ta'lim. Kotak diisi. Ibu-ibu yang ada cincinnya 3 masukkan 1. Yang gelang kaki 2 kalau berjalan kerincing 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 buka, masukkan 1. Yang anting-anting 2 biarkan aja, kan tak mungkin pakai anting 1. Memang penyanyi metal. Duit yang kau cari, Pak, belum tentu bisa kau makan, betul? Nah, masukkan, Bu. Masukkan. Anak-anakku naik 1 orang ke atas. Ini di atas ini banyak ikan-ikan besar. Ikan paus, ikan hiu ada. Ikan lumba-lumba pun ada. Ikan pari ada juga. Ikan pari itu ya 10.000 lah. Ada yang di bawah ini ikan-ikan teri aja nampaknya. Tapi 3 ton. Nah, ma'akalta yang kau makan, ma'akalta yang kau makan, fa'afnaita busuk, wa malabista yang kau pakai, fa'ablaita lapuh. Yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuh, wa matasaddaqta yang kau sedekahkan, itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bisa 1 sak kasih 1 sak. Ustaz Somad nolong berapa sak? Itu untuk kelas apa untuk asrama tuh Ustaz? Hah? Asrama. Asrama pahalanya lebih besar daripada kelas. Karena kalau kelas malam kosong. Tapi kalau asrama ngoroknya aja dapat pahala. Jam-jam 2 malam mengalir pahalanya, apalagi sampai meleleh air liur. Kalau kelas malam kosong, tapi insya Allah di situ mengalirlah pahalanya. Ibu mau tak mengalir pahala jam 12 malam? Terang makam ibu, lapang kubur ibu, mengalir tiap malam.
ibu sudah mati dimakan cacing tanah. Ustaz nih kalau cerita mati ibu-ibu aja. Oke, kalau gitu kita balik. Bapak sudah mati. Senang kali bu nih bapak mati. Bapak tak lama lagi pak. Makanya kalau kalian nengok jengok ada orang-orang sakit, kasih tahu dia, sabar ya pak. Aku tengok bentuk-bentuk bapak ini 2 kali Jumat lagi gol nih pak. Siapa ini? Bapak-bapak yang berdiri, kasih sumbangan. Kalian berdiri, kasih. Cemana lah kalian mau masuk surga? Di dunia aja udah tak dapat tempat duduk. Saya mengasih 100 sak semen. Tak muat nih 100 sak semen. Berapa 1 sak semen sekarang di Medan? 52.000. 52.000. Wah, banyak juga itu. 1 sak semen 52.000 kali 100 5.200.000. Oh, nantilah aku transfer. Ustaz, tolong belikan nanti 100 sak semen tuh, serahkan untuk kelasnya Ustaz. Tapi tak perlu kalian tulis itu Abdul Somad. Kalau udah kasihkan aja, jangan pula tulis itu untuk aku 100 sak semen. Kalau aku mati, tolong anakku nanti ngontrol ke situ. Mana semen bapakku kemarin? Mana? Lillahi ta'ala. Berikut ini penandatanganan gedung apa tadi Ibu ya, Kiai? Gedung Madinah, rantangan Abdul Somad. Rupanya spidol macet. Selesai. Saya sangka bangunan udah selesai, tinggal menempelkan aja. Rupanya tiang masih bertangga. Orang yang pelit, bin bakhil, bin kedekut, bin medit, bin sempilit, maka melihat tiang-tiang itu stres dia, suntuk dia, habislah duitku ini. Orang yang bakhil bin pelit, itu banyak ibu-ibu di belakang tuh begitu menengok kotak tuh kumat sakit jantung. Menengok satu kotak, ai gitu. Rupa-rupanya yang berjalan sampai 5 kotak, ai. Balik stroke ringan. Tapi kalau orang semangat sedekah, sengaja dicari-carinya, mana pesantren yang bangunannya belum selesai, datang dia ke Kiai. Kiai, berapa kelas lagi perlu? Berapa asrama lagi perlu? Berapa utang di bank? Berapa yang belum dibayar? Mau bantu? Nanya aja. Kita tak tahu entah macam mana nasib anak kita ini masa akan datang. Tak tahu kita bagaimana anak kita ini entah bertudung entah tidak nanti. Tak tahu kita entah bagaimana anak kita ini entah mabuk, entah kena narkoba, entah kena lem kambing. Tapi ada satu jaminan pertolongan Allah. Apa dia? Selama ada pondok pesantren, insya Allah selamat mereka dunia akhirat. Tengoklah anak-anakku, tengok. Jilbabnya panjang, rambutnya tertutup, lututnya tertutup, bajunya baju kurung. Sekarang banyak juga emak-emak pakai jilbab tapi lehernya nampak. Pakai tudung sampai sini aja. Nah, telinga nampak. Ada jilbab tuh modelnya sampai setengah telinga aja. Nah, untuk apa? Nunjukkan anting-anting. Ada pula dibelokkan pula jilbab ke belakang sini. Mau apa? Menunjukkan leher rantai emas. Tapi anak-anakku sudah diajar dari sejak sanawiyah 3 tahun, aliyah 3 tahun, 6 tahun berjilbab panjang, 6 tahun berbaju kurung, 6 tahun jauh dari laki-laki. Tengok, yang satu di ufuk barat, yang satu di ufuk timur. Mana ada mereka pandang-pandangan? Paling pandang-pandang begitu, tengok terpandang pula ustaz. Mawaridus salam, ada santri, ada santriwati. Betul ke? Bersyukur kalian anakku.
Saya dulu di pesantren 1.500 laki-laki semua. Kami menengok perempuan itu cuma hari Ahad aja, seminggu sekali. Itu pun nenek nengok cucu. Hari Ahad mudib. Hari Ahad jam-jam 8 sampai jam-jam 3 sore duduklah kami nengok. Rupanya nenek-nenek ini pun cantik juga lama-lama. Tak ada menengok perempuan. Alhamdulillah, Mawaridus Salam, santri ada, santriwati ada, tulab ada, talibat ada. Maka insya Allah ke depan mereka ini akan menjadi gubernur Sumatera Utara, Bupati Deli Serdang. Untuk apa bupati tamat pesantren? Bayangkan kalau bupatinya tamat pesantren. Awal jadi bupati, pergi dia ke kantor bupati, ditengoknya tak ada azan di masjid, diambilnya mikrofon azan dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua kepala-kepala dinas langsung sholat. Yang tak sembahyang selama ini pun sholat. Allahu Akbar, langsung sholat. Ditanya kawannya, kau tak berwudu? Nanti aja lah. Kenapa mereka takut? Kenapa kepala dinas takut? Karena bupatinya soleh. Serba salah nyambung ceramah Ustaz nih. Nanti kita sebut soleh, katanya sholat. Yang paling selamat diam aja lah. Karena bupatinya diam aja. Mereka yang jadi polisi di Mabes Polri, TNI Polri, tentara, Angkatan Laut, Angkatan Darat, ada di antara mereka ini nanti yang akan jadi polisi. Amin. Kira-kira kalau santri Mawaridus Salam ikut tes polisi, lulus apa tak lulus? Lulus. Dadanya bersih. Pas diperiksa sama dokter, di scan, bersih. Coba anak-anak SMP yang cabut-cabut tuh, waktu diperiksa berawan. Bersih, paling merokok sekali-sekali aja lah. Sedang libur ya kan, sedang cabut. Ustaz kok tahu? Saya dulu gitu. Cabut kami, minta izin kami sama Haris. Pak Haris ya, kami izin mau keluar. Mungkin nakhruj asyarah daqaik. Mungkin sampai inilah kawan ini. Makanya jangan berkawan sama orang tak baik. Saya ini dari dulu baik, cuman kawan saya ini tak baik. Pas giliran kami cabut, diajaknya saya merokok. Mana yang merokok? Alah, bencong katanya. Mak, bencong tuh bangkit. Apa kau bilang? Dikasihnya lah gudang garam merah. Menunjukkan jantan. Was 2-3 kali hisap lewat kiai. Alhamdulillah kiai tak nampak. Nanan kiai itu nampak, udah kita bacakan. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Balik lagi mobil kiai. Wah, itu kenangan saya. Makanya kemarin pas di pesantren jumpa lagi sama kiai. Inilah kiai yang lewat dulu katanya. Kiai merokok lagi? Tidak. Insya Allah tabarakallah. Tapi anak-anak Mawaridus Salam ini tak ada merokok, betul kan? Iya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, anak Mawaridus Salam tak ada pacaran-pacaran. Seno tuh pacaran. Kalau ada yang berani-berani kirim surat, kirim SMS, pandang-pandangan, apa kau nengok-nengok? Nanti taman pesantren, kuliah kau 4 tahun, S1, S2, baru datang kau ke rumah. Itu pun kalau tidak disalib sama yang lain. Kuliah 4 tahun, nulis skripsi lambat pula. S2 terlambat pula, barulah kalian datang. Adik, dulu kan janji abang kalau S2 datang, ya mohon maaf bang, kau sudah disalib Valentino Rossi. Sekarang anak-anak di luar sana pacaran, cabut dari sekolah ke mall,
bonceng sana pakai motor, bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, masuk angin, gembung.